Di sebuah pulau tempat bangsa Viking, di mana terlihat kekacauan di sana. Mereka diserang oleh sekelompok naga yang mencuri ternak mereka. Di sini terlihat Haikep yang ingin mencoba membantu mengusir para naga itu. Namun, ayahnya yang seorang kepala suku bangsa Viking menyuruh Haikep untuk bersembunyi. Ayahnya dengan gagah berani menghajar semua naga yang ada di hadapannya. Lalu Haikep pergi kembali ke tempatnya bekerja bersama gurunya yang bernama Gober, di mana ia bekerja memperbaiki senjata yang digunakan para Viking dalam membunuh naga. Di sini kita diperkenalkan beberapa teman Haikep yang ingin membantu berperang melawan naga, di mana Haikep menyukai seorang Viking wanita yang bernama Astrid. Di sini Haikep meminta izin kepada Gober untuk ikut membantu yang lain melawan naga. Namun Gober menolak hal itu. Tiba-tiba seekor naga yang sangat mematikan dan berbahaya datang, yang bernama Night Fury. Di mana para Viking dan naga yang lainnya sangat takut dengan Night Fury. Dan di sini Haikep berniat membunuh naga itu agar ayahnya dan semua orang mengakui dirinya. Haikep lalu mengambil senjata yang sudah dia siapkan. Dan saat yang tepat ia menembak Night Fury dari kejauhan. Dan sepertinya ia berhasil menembak naga itu. Namun tiba-tiba seekor naga lainnya mengejar dia. Dan saat naga itu ingin membunuh Haikep, ayahnya menyelamatkan Haikep. Dan semuanya hancur karena ulah Haikep yang ceroboh. Bahkan para naga lepas dan membawa ternak mereka. Di sini ayahnya tak suka dengan ulah Haikep. Haikep hanya ingin membuktikan kepada ayahnya. Namun di sini para teman-temannya malah meledek Haikep karena kecerobohannya. Di lain sisi ternyata ayahnya merencanakan agar mencari dan menyerang sarang para naga itu supaya mereka tak menyerang kembali bangsa Viking. Di sini Gober meminta agar ayah Haikep mengizinkan Haikep ikut dalam pelatihan melawan para naga. Di sini Gober meminta agar ayah Haikep mengizinkan Haikep ikut dalam pelatihan melawan para naga. Gober menyarankan agar Raja Viking itu mau mendengarkan sarannya. Ayah Haikep pun setuju dengan usulan Gober. Keesokan harinya Haikep mencoba mencari Night Fury yang ia tembak semalam. Dan akhirnya ia menemukan Night Fury itu, di mana ia berusaha mendekat dan ingin membunuhnya. Namun ia tak tega dan malah melepaskannya. Night Fury pun menerkamnya lalu pergi meninggalkan Haikep. Ia pun pingsan karena kejadian hal itu. Pada malamnya saat Haikep pulang, ayahnya ingin berbicara kepada Haikep, di mana ayahnya ingin Haikep belajar melawan para naga. Namun Haikep tak mau melakukan hal tersebut. Di sini ayahnya membujuknya dan akhirnya Haikep pun bersedia mengikuti pelatihan melawan para naga bersama Gober. Keesokannya Haikep dan teman-temannya belajar melawan para naga bersama Gober. Di sini para teman-temannya meledek Haikep. Gober pun menenangkan Haikep. Mereka langsung melawan naga tanpa diajari oleh Gober. Mereka pun mengambil perisai untuk berlindung. Satu persatu dari mereka kalah dan dikeluarkan. Hingga akhirnya tersisa Haikep dan Astrid. Dan tiba-tiba Haikep terpojok dan naga ingin membunuh Haikep. Gober pun datang dan menolongnya. Dan di sini Gober memberitahu kepada mereka semua bahwa naga akan selalu ingin membunuh. Lalu Haikep mencari Night Fury yang dimana ia bingung kenapa kemarin ia tak dibunuh. Lalu ia datang ke sebuah tempat di tengah hutan. Di sana ia melihat Night Fury yang berusaha terbang, namun sepertinya naga itu tak bisa terbang lagi dengan sempurna. Haikep menggambar naga tersebut dari kejauhan. Terlihat Night Fury menyukai ikan dan dia sangat kelaparan. Pada malamnya Gober memberikan kepada mereka buku tentang naga, agar mereka bisa mempelajari hal itu. Namun teman-temannya tak mau membacanya. Haikep pun membaca buku itu sendirian, di mana ia belajar jenis-jenis naga dan kemampuannya. Dan di sana jika bertemu naga maka harus membunuhnya. Namun ada satu naga yang bernama Night Fury, di mana tidak ada catatan dari naga tersebut. Kecepatannya tidak diketahui dan ukuran juga tidak diketahui. Keturunan haram dari halilintar dan kematian.
Dan berbeda dari sebelumnya, jika menemukan naga itu maka bersembunyi dan berdoa dia tidak menemukanmu. Adegan beralih pada ayah Haikab dan pasukannya yang berhasil menemukan sarang naga yang dipenuhi kabut. Di lain sisi, Haikab dan teman-temannya belajar kembali menghadapi naga. Di sini Haikab terus saja bertanya tentang Night Fury. Namun Gober pun tak tahu. Di sini Astrid kesal dengan Haikab di mana Haikab tak serius mengikuti latihan melawan naga. Setelah itu Haikab kembali mendatangi Night Fury dan membawakannya seekor ikan. Terlihat naga itu tak suka dengan senjata. Ia pun lalu membuang senjatanya. Dan ternyata Night Fury ompong dan ia memanggilnya dengan sebutan Toothless. Ternyata Toothless memiliki gigi dan memakan ikannya dengan sangat lahap. Toothless nampak menyukai Haikab dan memberikannya sedikit ikan yang tadi. Dan mereka pun mulai akrab satu sama lain. Pada malamnya, Gober menceritakan tentang naga yang memakan kaki dan tangannya. Di sini Gober berkata bahwa naga yang tak bisa terbang maka dia sudah mati. Haikab pun teringat dengan Toothless. Ia pun mencoba membuatkan ekor buatan untuk Toothless. Keesokan harinya Haikab membawa makanan kepada Toothless. Dan di sini diketahui bahwa naga tak suka dengan belut. Saat Toothless asik makan, Haikab berusaha memasang ekor buatannya. Dan saat Toothless merasakan ekornya sudah kembali, ia pun terbang seketika. Namun karena ekor itu belum sempurna, mereka berdua pun jatuh kembali. Setelah kejadian itu, Haikab pun kembali kepada teman-temannya untuk berlatih melawan naga. Di sini semua teman-temannya kewalahan menghadapi naga berkepala dua, yang memiliki gas dan semburan api. Namun Haikab bisa mengalahkan naga itu menggunakan belut yang ia bawa. Semua orang pun terkejut melihat hal itu. Seusai latihan, Haikab kembali memperbaiki ekor Toothless agar bisa terbang. Namun masih saja gagal, ia pun terus mencoba memperbaiki ekor Toothless. Dan ia sambil belajar kebiasaan naga dan ia gunakan untuk mengalahkan naga. Di sini Astrid iri kepada Haikab, karena semakin lama Haikab bisa mengalahkan naga dengan caranya yang unik. Semua orang mulai tertarik dengan Haikab yang bisa mengalahkan naga dengan kecerdasannya. Dan sampai akhirnya Haikab berhasil membuatkan ekor yang berfungsi baik untuk Toothless. Dan mereka mencoba berlatih terbang bersama. Di lain sisi, ayah Haikab dan pasukannya gagal mengusir para naga. Namun Gober memberitahu bahwa putranya sudah menjadi Viking yang hebat dan banyak sekali penggemarnya. Di sisi lain, akhirnya mereka berdua berhasil, di mana Haikab yang mengendalikan dan membantu Toothless dalam mengerahkan ekornya. Haikab sangat mencintai para naga, sehingga para naga cinta kepadanya. Dan ia pun tahu bahwa pengetahuan bangsa Viking salah terhadap para naga, di mana para naga juga memiliki perasaan. Pada malamnya, ayahnya menemui Haikab dan merasa bangga atas pencapaian Haikab selama berlatih kepada Gober. Ayahnya memberikan pelindung kepala milik ibunya Haikab, dan ayahnya ingin agar Haikab menjadi bangsa Viking sejati dan membunuh para naga. Haikab pun hanya bisa terdiam. Keesokannya Astrid ingin mengalahkan ketenaran Haikab dan ia berusaha mengalahkan naga. Namun Haikab sudah berhasil membuat naga itu pingsan dengan keunikannya. Lalu tetua menentukan siapa yang akan menjadi finalis dan membunuh naga, Haikab atau Astrid. Ternyata Haikab yang dipilih oleh tetua. Haikab tak bisa melakukan hal itu dan ia berniat pergi sejauh mungkin bersama Toothless. Namun tiba-tiba Astrid mengikutinya dan ingin tahu sebenarnya siapa yang mengajari Haikab. Astrid pun memukuli Haikab dan tiba-tiba Toothless ingin menyerang Astrid. Haikab pun menenangkan keduanya, namun Astrid kabur. Haikab dan Toothless pun membawa Astrid ke atas pohon dan membuat kesepakatan dan ingin menunjukkan sesuatu kepada Astrid. Namun di sini Toothless kesal dengan Astrid sehingga ia pun terbang dengan kecepatan tinggi dan brutal.
sehingga membuat Astrid kapok dan meminta maaf atas perbuatannya. Dan Toothless pun kembali tenang. Astrid dibawa ke atas awan dan melihat hal-hal yang indah dan menakjubkan. Dan ia pun terkesima melihat hal itu. Mereka terbang sampai ke suatu tempat yang indah. Astrid mulai menyukai hal ini dan semakin nyaman dengan Haikeb. Tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Toothless saat melintasi kabut, di mana banyak para naga yang membawa mangsa yang mereka curi dari penduduk. Ternyata mereka pergi ke dalam gunung berapi, lalu menjatuhkan mangsa yang mereka bawa ke dalam gunung berapi itu. Lalu nampak seekor naga yang membawa mangsanya seekor ikan saja. Lalu tiba-tiba seekor naga yang sangat besar memakan naga tersebut. Dan membuat semua naga ketakutan. Toothless dan para naga itu pun pergi dari tempat tersebut. Astrid berniat melaporkan kepada ayah Haikeb atas penemuan naga raksasa dan sarangnya. Namun Haikeb menghentikan hal itu karena hal itu dapat membunuh Toothless. Dan Haikeb akan memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi besok ia harus membunuh naga di ujian final yang disaksikan ayahnya. Di sini Astrid mencium Haikeb untuk menenangkannya. Keesokannya semuanya sudah ramai mendatangi aula pertarungan Haikeb melawan naga ganas yang mengeluarkan api dari seluruh tubuhnya. Saat naga dikeluarkan, Haikeb mencoba untuk menenangkannya. Di sini Haikeb ingin agar ayahnya dan semua orang melihat bahwa ada cara lain selain membunuh naga. Karena mereka sama-sama memiliki perasaan. Namun karena ulah ayahnya, naga yang tadinya sudah mulai tenang akhirnya menjadi ganas kembali dan menyerang Haikeb. Di lain sisi, Toothless merasakan bahaya yang mengancam Haikeb. Ia pun pergi ke arena secepatnya. Dan pertarungan pun terjadi antara kedua naga itu. Toothless berhasil menang, namun sayang para Viking menangkapnya. Haikeb pun dimarahi ayahnya, dan di sini Haikeb tak sengaja bilang bahwa ia menemukan sarang naga. Dan ayahnya pun berencana menggunakan Toothless menuju ke sarang itu. Akhirnya mereka semua berangkat menuju ke sana, sedangkan Haikeb melihatnya dari kejauhan dan khawatir apa yang akan terjadi pada ayah dan pasukannya itu. Astrid pun datang untuk menghiburnya. Haikeb memiliki rencana dan mengajak Astrid mengikutinya. Di lain sisi, ayahnya sudah sampai di dekat sarang naga raksasa. Di sisi lain, ternyata Haikeb mengajari teman-temannya menjinakkan naga. Adegan beralih pada ayahnya yang berencana menghancurkan gunung dan membuka jalan. Dan terlihat di sana banyak sekali naga dan kabur dari tempat itu. Mereka seperti ketakutan karena sesuatu akan keluar, namun para Viking tak menyadari hal itu. Tiba-tiba seekor naga raksasa keluar dari sana. Mereka semua dihancur leburkan oleh monster itu. Di sini ayah Haikeb dan Gober berniat akan menyerang habis-habisan. Tiba-tiba datang Haikeb dan teman-temannya menunggangi naga, dan di sini mereka semua mulai mencoba mengalahkan naga raksasa itu. Sementara Haikeb menolong Toothless yang masih terjebak di kapal. Saat kapal tenggelam, Haikeb dan Toothless pun ikut tenggelam. Namun datang ayahnya yang menolong mereka berdua. Di sini ayahnya meminta maaf untuk segalanya. Haikeb pun bertarung habis-habisan dengan Toothless. Mereka mencoba memancing naga raksasa untuk bertarung di udara. Dan di sana mereka mulai menyerangnya habis-habisan. Sampai naga raksasa menyemburkan api raksasa kepada mereka. Sehingga ekor Toothless terbakar. Dan saat-saat terakhir Toothless menyemburkan api ke dalam mulut sang naga raksasa. Hingga naga itu terbakar habis dan hancur. Setelah kejadian itu, ayahnya mendekati Toothless. Mereka semua mengira Haikeb sudah meninggal. Namun ternyata Haikeb masih hidup dalam pelukan Toothless. Dan mereka semua bergembira. Beberapa hari kemudian, Toothless mencoba membangunkan Haikeb. Dan akhirnya ia tersadar sudah berada di kamarnya. Dan ia melihat bahwa kakinya sudah menjadi kaki buatan. Haikeb berjalan keluar dan melihat bahwa semua Viking dan naga sekarang sudah bersahabat dan saling membantu satu sama lain. Semua orang menyambutnya dengan gembira. Dan film How to Train Your Dragon ke-1 selesai.